Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Masih bersama kami di sini Sumayasa Dum Edukasi yang akan selalu menemani teman-teman untuk belajar bersama. Edisi kali ini kita akan belajar bersama mengenai ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 7 SMP yang berhubungan dengan materi pasar dan harga. Yuk kita simak materinya berikut ini. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Pada materi ilmu pengetahuan sosial bab 3 bagian C, kita akan pelajari hal-hal yang berhubungan dengan permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Di mana pada materi bab 3 bagian C ini dibagi menjadi dua part, yaitu part 1 tentang permintaan dan penawaran, dan part 2 tentang pasar dan harga. Pada video kali ini kita akan melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu part kedua tentang pasar dan harga. Untuk materi permintaan dan penawaran, silakan lihat linknya pada kolom deskripsi. Pasar dan harga. Pasar merupakan sarana bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan jual beli atau proses terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli, untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Unsur penting yang harus dipenuhi dalam membentuk sebuah pasar. Yang pertama, ada barang yang dijual. Yang kedua, ada penjual. Dan yang ketiga, ada pembeli. Fungsi pasar. Fungsi pasar yang pertama yaitu fungsi distribusi. Fungsi distribusi pasar bertujuan untuk memperlancar distribusi barang dari produsen ke konsumen. Melalui transaksi jual beli, produsen dapat memasarkan barangnya baik secara langsung maupun melalui perantara. Yang kedua yaitu fungsi pembentukan harga. Dalam fungsi pembentukan harga, pasar mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Transaksi penjual dan pembeli pada mulanya melakukan tawar-menawar dan akhirnya terjadi kesepakatan harga. Yang ketiga, fungsi promosi. Promosi artinya memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat. Melalui fungsi ini, pasar menjual barang sekaligus memperkenalkan hasil produksinya kepada masyarakat. Selanjutnya, macam-macam pasar. Yang pertama yaitu macam-macam pasar menurut wujudnya. Menurut wujudnya, yang pertama ada pasar konkret. Pasar konkret yaitu pasar nyata atau pasar yang unsur-unsur pasarnya seperti penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan, dan pasar yang setiap hari kita kunjungi untuk menjual belikan barang kebutuhan. Contoh dari pasar konkret yaitu pasar-pasar tradisional yang ada di lingkungan kita. Yang kedua, pasar abstrak. Pasar abstrak yaitu pasar antara penjual dan pembeli, dan barang yang diperjualbelikan tidak dapat bertemu secara langsung di dalam pasar. Akan tetapi, transaksi dilakukan melalui sebuah alat komunikasi, dan barang yang diperjualbelikan sudah diketahui betul oleh pembeli. Seperti kalau kalian ingin memesan pizza, hanya melalui telepon atau barang akan diantarkan ke alamat kita. Nah, inilah yang disebut dengan pasar abstrak, atau yang lebih dikenal dengan belanja online. Selanjutnya yang B, macam-macam pasar menurut jenis barang yang diperdagangkan. Yang pertama ada pasar barang konsumsi. Pasar barang konsumsi yaitu pasar yang memperjualbelikan barang-barang keperluan sehari-hari. Contohnya seperti makanan, sembako, pakaian, kendaraan. Nah, ini merupakan contoh dari pasar barang konsumsi. Kemudian yang kedua ada pasar barang produksi. Pasar barang produksi yaitu pasar yang menyediakan keperluan faktor-faktor produksi. Contohnya, pasar tenaga kerja, pasar mesin-mesin industri, pasar modal. Ketiga contoh ini merupakan contoh dari pasar barang produksi, yaitu pasar yang menyediakan keperluan faktor-faktor produksi. Yang C, macam-macam pasar menurut luas jaringan distribusi. Yang pertama ada pasar setempat. Pasar setempat yaitu pasar yang digunakan oleh masyarakat di wilayah sekitar dan melibatkan penjual serta pembeli di sekitar daerah tersebut. Contoh dari pasar setempat yaitu pasar-pasar tradisional yang ada di lingkungan tempat tinggal kita. Yang kedua yaitu pasar nasional. Pasar nasional adalah pasar yang cakupan pembelinya dalam wilayah suatu negara. Penjual dan pembeli dari berbagai daerah di wilayah negara tersebut. Contoh dari pasar tradisional misalnya pasar uang dan pasar modal BEG, di mana penjual dan pembelinya berada dalam satu wilayah negara. Misalnya saja dalam satu wilayah negara yaitu negara Indonesia.
Dalam pasar nasional ini, penjualnya bisa dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Nah, misalnya saja bisa dari Sumatera, dari Kalimantan, Sulawesi, atau lain sebagainya. Dan pembelinya pun bisa dari berbagai daerah. Bisa dari Jawa pembelinya, dari Bali, dari Papua, atau dari daerah lainnya. Nah, berbeda dengan pasar setempat, di mana pembeli dan penjualnya hanya berada di wilayah itu saja. Dan biasanya pasar setempat ini mencakup wilayah desa tertentu. Tapi kalau pasar nasional mencakup antar daerah dan antar provinsi. Kemudian yang ketiga, ada pasar regional. Pasar regional yaitu pasar daerah pemasarannya meliputi beberapa negara yang berada dalam satu kawasan. Pasar ini biasanya di bawah suatu organisasi yang berada dalam wilayah tersebut. Contoh dari pasar regional ini misalnya seperti pasar yang ada di kawasan Asia Tenggara yang dibentuk yaitu APTA. Nah, APTA ini merupakan contoh dari pasar regional, di mana anggotanya merupakan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, yaitu di ASEAN. Nah, ini merupakan contoh dari pasar regional yang sudah mencakup beberapa negara, tetapi masih dalam satu kawasan tertentu. Kemudian yang keempat ada pasar internasional, yaitu pasar yang menyediakan komoditas barang dagangan untuk rakyat seluruh dunia. Biasanya komoditi yang dijual merupakan produk-produk yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Nah, pasar internasionalnya contohnya yaitu pasar tembakau di Bremen, Jerman. Nah, di mana pasar ini mencakup seluruh wilayah dunia. Jadi, semua negara-negara boleh belanja ke sini. Tidak dibatasi oleh kawasan tertentu. Nah, berbeda dengan pasar regional. Kalau pasar regional masih dalam satu kawasan tertentu. Misalnya pasar Asia Tenggara. Nah, kalau pasar internasional ini sudah mencakup berbagai kawasan, baik yang itu ada di benua Eropa, benua Asia, benua Amerika, dan lain sebagainya. Ini mencakup keseluruhan. Nah, itulah 4 macam pasar berdasarkan luas jaringan distribusinya. Kemudian yang D, macam-macam pasar menurut waktu penyelenggaraannya. Yang pertama ada pasar harian. Pasar harian yaitu pasar yang melakukan kegiatan jual beli setiap hari dan menjual barang-barang kebutuhan pokok. Contoh dari pasar harian misalnya pasar induk yang terdapat di sekitar daerah kalian. Nah, itu merupakan contoh dari pasar harian yang menjual kebutuhan pokok setiap harinya. Kemudian yang kedua ada pasar mingguan, yaitu pasar yang dilaksanakan seminggu sekali. Contoh pasar ini antara lain pasar hewan yang hanya buka seminggu sekali. Atau mungkin ada juga pasar yang menjual kebutuhan sehari-hari, tetapi dia bukanya 1 kali dalam seminggu. Itu juga disebut dengan pasar mingguan. Yang ketiga ada pasar bulanan. Pasar bulanan yaitu pasar yang kegiatan jual belinya dilakukan sebulan sekali. Pasar ini dapat kita temukan biasanya di daerah yang padat industri atau perkantoran, di mana pasar ini dibuka pada saat karyawan pabrik memperoleh gajian. Yang keempat ada pasar tahunan. Pasar tahunan yaitu pasar yang diadakan setahun sekali. Pasar ini bersifat nasional maupun internasional. Contoh dari pasar tahunan ini misalnya Pekan Raya Jakarta dan pasar malam Sekatenan di Solo. Atau mungkin di wilayah kalian, di mana setiap akhir tahun ketika ada ulang tahun ibu kota, nah biasanya di sana akan diadakan festival seni, festival pasar malam. Nah, itu diadakan setiap 1 tahun sekali. Itulah yang disebut dengan pasar tahunan. Kemudian yang E, yaitu macam-macam pasar menurut organisasi atau strukturnya. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna merupakan pasar yang banyak terdapat penjual dan pembeli yang sama-sama telah mengetahui situasi pasar. Barang yang diperjualbelikan bersifat homogen atau sejenis, di mana penjual dan pembeli tidak bebas menentukan harga karena ditentukan oleh harga pasar. Contoh dari pasar persaingan sempurna yaitu pasar-pasar yang sifatnya ada di lingkungan sekitar kita, seperti pasar tradisional. Di mana dalam pasar tradisional ini, barang yang diperjualbelikan bersifat sejenis dan antara penjual dan pembeli tidak bebas menentukan harga, karena harga ditentukan oleh kekuatan pasar. Kemudian yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna yaitu pasar antara penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Dalam pasar ini, penjual dan pembeli dapat mempengaruhi harga. Dengan demikian,
dalam pasar persaingan tidak sempurna, hanya ada satu penjual sebagai penentu harga, karena barang yang dijual tidak ada yang menyaingi. Contoh dari pasar persaingan tidak sempurna yaitu pasar saham, pasar monopoli, dan pasar oligopoli. Jika kita lihat di sini misalnya, dalam pasar monopoli, ada PLN, kemudian ada Telkom. Nah, ini merupakan contoh real di mana penjual sebagai penentu harga, karena barang yang dijual tidak ada yang menyaingi. Begitu juga dalam pasar saham dan pasar oligopoli. Nah, ini merupakan contoh dari pasar persaingan tidak sempurna. Selanjutnya kita masuk pada materi kedua, yaitu mengenai harga. Harga ialah nilai tukar satu barang yang dinyatakan dengan uang. Misalnya ketika kita akan membeli baju. Nah, baju ini dapat dikatakan atau ditukar dengan sebuah harga yang dinyatakan dalam jumlah uang. Dalam ilmu ekonomi, yang dimaksud dengan harga pasar ialah harga yang disepakati antara pihak penjual dan pembeli. Dan pada harga ini, barang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Harga pasar dapat disebut juga sebagai harga keseimbangan, karena pada harga tersebut ada keseimbangan antara jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah barang yang diminta seimbang. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu materi kita kali ini yang berhubungan dengan pasar dan harga. Nah, berikut ini merupakan rangkuman materi dari apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan ini. Pasar merupakan sarana bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan kegiatan jual beli atau proses terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Sedangkan harga ialah nilai tukar satu barang yang dinyatakan dengan uang. Harga pasar dapat disebut juga sebagai harga keseimbangan, karena pada harga tersebut ada keseimbangan antara jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah barang yang diminta atau dibeli. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Nasi kecap rasanya gurih ditambah kuah daging cumi. Saya ucapkan terima kasih sudah mendukung video kami. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.